Sedangkan tahap yang ketiga yang akan dilalui dalam menyelesaikan permasalahan menggunakan logika fuzzy, yaitu ada proses inferensi dan komposisi. Ya. Nah, pastinya proses inferensi dan komposisi ini berdasarkan dari evaluasi rule yang telah kita dapatkan. Tidak semata-mata semua rule kita gunakan begitu saja. Dari sini bahwa ada 4 rule yang kita gunakan, di mana rule pertama itu if permintaan banyak, n persediaan banyak, then produksinya 2 dikalikan permintaan dikurangi 3.000. Maka di sini kita juga punya alfa predikat pertamanya, gitu ya. Maka mu permintaan banyak beririsan dengan mu persediaan banyak, maka minimumnya dari mu permintaan banyak 4.000, karena jumlah permintaan kan 4.000 tuh, dan mu persediaan banyak 300, minimum dari 0,75 sama 0,4, kita pilih 0,4. Maka kita menemukan alfa predikat pertama yaitu adalah 0,4. Setelah kita menemukan alfa predikat pertama, akan kita lanjutkan Z1. Kan gitu ya. Nah, Z1 kita dapatkan dari mana? Z ini kan produksi. Nah, produksinya itu artinya apa? 2 kali permintaan. Berarti 2 dikalikan permintaannya berapa? 4.000. Dikurangi 3.000. Jadi 2 dikalikan 4.000, 8.000, dikurangi 3.000 sama dengan 5.000. Maka alfa predikat 1 berkorespon atau terhubung atau berkorelasi dengan Z1 sebesar 5.000. Memang lebih mudah ya, karena apa? Kita langsung menemukan nilainya berapa. Sesuai dengan konsep dari Sugeno. Ya, di mana konsekuensinya itu berupa suatu konstanta atau juga bisa berupa suatu persamaan tapi linear. Ya, rule pertama sudah menemukan ya, alfa predikat 1 0,4, Z1 5.000. Kita lanjutkan untuk yang rule kedua. Di mana rule kedua, if permintaan banyak, n persediaan sedikit, then produksinya yaitu permintaan dikurangi persediaan. Jadi kita akan mendapatkan alfa predikat kedua, di mana mu permintaan banyak beririsan dengan mu persediaan sedikit. Berarti kita akan mengambil minimumnya dari mu permintaan banyak 4.000 sama mu persediaan sedikit 300. Mu permintaan banyak 4.000 berdasarkan dari derajat keanggotaan pada proses fasifikasi nilainya 0,75. Sedangkan mu persediaan sedikit 300 nilainya 0,6. Karena minimum kita milih yang 0,6. Produksinya bagaimana? Tinggal saja. Produksinya berdasarkan dari rule kedua kan permintaan dikurangi persediaan. Maka permintaannya berapa? 4.000, persediaannya 300. Maka kita punya 3.700. Berarti Z2 3.700. Kemudian untuk rule ketiga, jika permintaan sedikit dan persediaan banyak, then produksinya permintaan ditambah dengan persediaan. Aturannya seperti itu berdasarkan rule tadi, kan gitu. Maka kita punya alfa predikat 3 itu seperti apa? Mu permintaan sedikit beririsan dengan mu persediaan banyak. Maka minimum dari mu permintaan sedikit 4.000, mu persediaan banyak 300, berapa? 0,25 sama 0,4. Minimumnya berapa? 0,25. Maka produksinya berapa? Z3-nya ya sesuai dengan kaidah then, produksi permintaan ditambah persediaan. Pada rule ketiga. Berarti 4.000 ditambah 300, 4.300. 4.000 sama 300 berdasarkan dari apa? Studi kasus. Tadi kan yang ditanyakan, seandainya perusahaan itu memiliki suatu permintaan 4.000 dan persediaannya hanya 300 saja. Nah, itu yang menjadi acuan. Kemudian untuk rule yang terakhir, yaitu rule keempat, jika permintaan sedikit dan persediaan sedikit, maka produksinya separuhnya dari permintaan. Alfa predikat 4-nya, kita memiliki mu permintaan sedikit beririsan dengan mu persediaan sedikit, di mana nilainya minimum 0,25 sama 0,6. Maka kita pilih yang minimumnya 0,25.
Maka produksinya berapa? Z4-nya berarti 0,5 atau separuhnya atau setengahnya dari permintaan. Permintaannya 4.000, maka Z4-nya 2.000. Di sini kita sudah mendapatkan alfa predikat 1, alfa predikat 2, alfa predikat 3, alfa predikat 4, Z1, Z2, Z3, dan Z4 sudah kita dapatkan dengan baik. Karena kita sudah mendapatkannya, maka langkah yang keempat bisa kita tempuh. Apa? Proses defasifikasi. Proses defasifikasinya di sini kita menggunakan kaidah rata-rata terbobot layaknya seperti pada metode fasi Tsukamoto. Di mana Z bintang alfa predikat 1 dikalikan Z1 ditambah alfa predikat 2 ditambah Z2, alfa predikat 3 ditambah Z3 ditambah alfa predikat 4 dikalikan Z4 dibagi alfa predikat 1 sampai alfa predikat 4. Masukkan saja, alfa predikat 1 berapa? 0,4. Z1 berapa? 5.000. Begitu seterusnya. Maka total kita dapatkan yaitu 6.295 dibagi 1,5. Dapatnya berapa? 4.196,67. Dan perlu diingat, karena ini suatu produksi barang elektronik, maka harus kita bulatkan. Nah, di sini saya bulatkannya menjadi 4.197. Saya bulatkan 1 ke atas. Sehingga agar terpenuhi, gitu ya, berdasarkan analisis menggunakan fasi Sugeno, produksi yang harus dilakukan oleh sebuah pabrik elektronik tadi sebanyak 4.197. Berarti bentuknya utuh, tidak ada koma. Berbeda kalau misalkan permasalahannya nanti luarannya bukan suatu pabrik elektronik ya. Misalkan pabrik elektronik kan menghasilkan satu barang elektronik. Tapi misalkan pabriknya berupa pabrik gandum, ya. Maka pabrik gandum luarannya mungkin gandum berapa ton. Nah, berapa tonnya boleh pakai koma. Karena apa? Berapa koma dari ton bisa kita rubah ke kuintal, bisa kita rubah ke kilo. Begitu seterusnya. Maka berdasarkan dari permasalahan ini, ya, pabrik harus memproduksi sebanyak 4.197. Itulah terkait dengan bagaimana langkah kita menyelesaikan permasalahan studi kasus menggunakan fasi Sugeno. Tidak beda jauh langkah-langkahnya seperti layaknya kita menyelesaikan menggunakan metode Tsukamoto, Mamdani, Sugeno itu memiliki 4 langkah. Tapi perbedaannya, setiap metode memiliki ciri khas tersendiri. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.